Saudara seiman yang dirahmati Allah, dalam dakwah tabligh iman dan amal soleh kali ini, mari kita saksikan video dengan judul Iman kepada Hari Akhir. Namun sebelum kita menyaksikannya, saya sangat berharap kiranya Anda bermurah hati untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng, karena ini sangat berarti bagi saya, namun tentunya tidak memberatkan bagi Anda. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada video ini kami akan menampilkan sebuah judul, yaitu Iman kepada Hari Akhir. Pengertian iman pada hari akhir secara etimologi ialah percaya akan adanya hari akhir. Dan pengertian secara istilah, iman kepada hari akhir ialah percaya dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan di dunia. Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 107 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa dunia ini sementara dan setelah itu dunia ini akan berakhir. Seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal akan menanti, yaitu akhirat. Manusia akan dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima kebenaran yang sesungguhnya dan bertanggung jawab atas segala perbuatan baik maupun buruknya sewaktu di dunia. Manusia akan dimintai tanggung jawab amal ibadahnya selama di dunia. Hari akhir merupakan waktu pertanggungjawaban. Allah berfirman surat Al-Anbiya ayat 47 yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Hari akhir dapat dipahami dalam dua kalimat, yaitu hari akhir berarti hari yang paling akhir dalam hidup dan kehidupan makhluk di dunia ini, yang dikenal dengan hari kiamat. Dan yang kedua, hari akhir berarti hari kebangkitan atau hari akhirat, yaitu terjadinya kehidupan alam akhirat dengan rangkaian peristiwa di dalamnya. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 104 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Iman kepada hari akhir hukumnya wajib, dan kedudukannya dalam agama merupakan salah satu di antara rukun iman yang 6. Banyak sekali Allah Ta'ala menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena barang siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak mungkin akan beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman dengan hari akhir tidak akan beramal. Karena seorang tidak akan beramal kecuali dia mengharapkan kenikmatan di hari akhir dan takut terhadap azab di hari akhir. Selain daripada itu, iman kepada hari akhir dapat membuat manusia semakin bersemangat melaksanakan ibadah. Iman kepada hari akhir dapat menjadikan manusia bersikap hati-hati dalam hidup di dunia, sehingga akan selalu taat kepada petunjuk-petunjuk agama. Iman kepada hari akhir dapat membuat kita menjadi manusia yang baik, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada orang tua, dan berbuat baik kepada setiap manusia. Iman kepada hari akhir dapat menyadarkan manusia akan adanya hari pembalasan, dan menyadarkan manusia bahwa kehidupan di hari akhir adalah tujuan setiap manusia, sehingga dapat mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh, serta menjauhi
amal perbuatan yang tidak baik atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahwa hidup di dunia ini merupakan sawah ladang kehidupan alam akhirat atau merupakan jembatan untuk menuju alam akhirat, maka kita harus membelanjakan atau menginfakkan sebagian harta untuk menghindari diri dari sifat rakus, tamak, dan kikir. Dan dengan beriman kepada hari akhir membuat kita berani dan tidak takut mati karena membela agama. Tidak iri terhadap kenikmatan yang diperoleh orang lain, dapat menenteramkan jiwa orang yang mendapat perlakuan kurang adil. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diamlah. Hadis rawahu Al-Bukhari. Dari hadis tersebut, setidaknya ada 3 tanda orang yang dianggap beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Pertama, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan pernah menyakiti tetangganya. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan selalu memuliakan tamunya. Dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan selalu berkata baik atau lebih baik diam. Banyak sekali Allah Ta'ala menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Keimanan yang benar terhadap hari akhir mencakup 3 hal pokok, yaitu mengimani adanya hari kebangkitan, mengimani adanya hisab, perhitungan, dan jaza atau balasan, serta mengimani tentang surga dan neraka. Dalam Al-Quran surah Al-Ghaziyah ayat 25 dan 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Pada hari kiamat yang terbayang dalam benak kita adalah dahsyatnya kehancuran alam semesta ini sebagai akhir dari kehidupan di dunia. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Hari kiamat merupakan peristiwa masa depan yang pasti akan terjadi. Hanya saja kita tidak mengetahui secara pasti kapan waktu yang dijanjikan Allah itu akan datang. Karena itu, ada kalanya muncul keraguan akan terjadinya peristiwa tersebut. Keyakinan tentang hari akhir terangkum dalam perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah tentang surga dan neraka di dalam kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah, di mana beliau menjelaskan surga dan neraka merupakan 2 makhluk yang tidak akan punah dan binasa. Sesungguhnya Allah telah menciptakan keduanya sebelum menciptakan makhluk lainnya, dan Allah juga telah menentukan siapakah penghuninya. Namun demikian, dalam sejarah, keraguan pada hari akhir telah dilontarkan oleh setiap generasi dengan berbagai alasan. Di antara alasan-alasan yang diajukan oleh kelompok pengingkar hari kiamat adalah sebagai berikut. 1. Keraguan mengembalikan yang telah tiada. Keraguan ini didasari pada prinsip filsafat yang menyatakan mustahilnya mengembalikan yang telah tiada. Maksudnya, mereka menganggap bahwa manusia hanyalah susunan materi yang kemudian mati dan hancur, sehingga tidak mungkin diadakan kembali. Karena jika diadakan itu berarti manusia yang lain. Kedua, keraguan karena ketidakmungkinan tubuh dihidupkan kembali. Hal ini berdasarkan asumsi mengenai kemustahilan terjadinya. Artinya, meskipun mereka tidak memustahilkan secara substansial, seperti pada keraguan pertama, akan kembalinya roh ke tubuh, akan tetapi mereka meragukan kembalinya roh tersebut secara aktual. 3. Keraguan terhadap kemampuan pelaku, artinya bagaimana kita tahu bahwa Allah memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. 4.
keraguan terhadap ilmu pelaku, yaitu bagaimana Allah dapat membedakan sekian banyak jenis makhluk yang telah bersama, hancur, luluh, dan menyatu. Bagaimana Allah mengingat berbagai tindakan makhluknya. Singkat, apakah Allah memiliki pengetahuan untuk membangkitkan semua makhluk dan membalasnya? Kalau kita cermati sanggahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan, adalah dikarenakan ketidakmampuan mereka mencerna proses kehidupan atau kebangkitan kembali setelah kematian atau setelah kiamat. Untuk menggambarkan keterbatasan kemampuan manusia dalam mencerna hari akhir, mari kita ikuti ilustrasi berikut ini. Pada suatu hari, di dalam perairan samudra yang luas, seekor ikan mengundang seluruh ikan yang menghuni lautan yang ada di sekitarnya untuk menyampaikan sebuah pesan tentang hal-hal yang perlu mereka perhatikan dan mereka lakukan atau mereka tidak lakukan demi keselamatan hidup mereka di dalam laut. Pada hari itu banyak sekali ikan dari berbagai jenis dan kedalaman laut yang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan pesan tersebut. Isi pesannya adalah agar para ikan dapat menahan diri untuk tidak memakan makanan yang kelihatan lezat dan mudah didapat pada tempat-tempat yang tidak biasanya. Karena di balik kelezatan makanan tersebut, ada perangkap yang sangat berbahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa ikan. Dengan hikmat dan penuh kehati-hatian, ikan tersebut menjelaskan tentang adanya suatu makhluk di luar dunia perairan yang suka memangsa ikan-ikan di laut. Karena makhluk di luar perairan tersebut memiliki alat dan perangkap yang dapat menangkap ikan dengan mudah dengan menjanjikan makanan-makanan yang lezat yang dapat memancing selera dan keinginan para ikan yang ada di laut. Di depan para warganya yang dengan khidmat mendengarkan setiap untaian kata yang disampaikan di dalam pesan-pesannya, ikan tersebut berkata, "Jangan sekali-kali kalian tergoda oleh kenikmatan dan kelezatan makanan yang kalian dapati di depan kalian, karena itu ada bahaya di baliknya yang dapat mengancam keselamatan jiwa kalian." Mendengar pesan ini, warga ikan yang hadir terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang percaya dengan pesan tersebut. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang ragu-ragu dan yang mempertanyakan apakah mungkin ada makhluk yang bisa hidup di luar air. Bagaimana mereka berjalan? Bagaimana mereka bernafas tanpa air? Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang sama sekali tidak mempercayai pesan tersebut dan menolak mentah-mentah kebenarannya dengan mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah dongeng. Di balik kenikmatan itu terdapat siksaan yang sangat pedih yang akan kalian rasakan, di mana sisi kalian akan dikikis dengan benda-benda yang keras, dan kemudian insang kalian akan dipotong untuk mengeluarkan darah-darah dari badan kalian, dan kemudian disiram dengan air sehingga seluruh darah yang terdapat dalam tubuh kalian akan mengalir keluar sehabis-habisnya. Inilah yang akan kalian rasakan bila mana kalian tertarik dan tergoda untuk memakan pancingan atau umpan yang mereka berikan. Dan setelah itu mereka akan membelah perutmu, mengeluarkan insangmu dan menariknya keluar sehingga seluruh isi perutmu akan keluar, ditarik oleh tangan-tangan mereka yang sangat kuat dan sangat perkasa. Ini adalah sebuah siksaan yang luar biasa. Dengan bukti-bukti kebenaran yang sesungguhnya tidak dapat disangkal. Namun, sebagian besar ikan menolak untuk percaya dan tetap menyatakan bahwa ini adalah sebuah dongeng. Siksaan demi siksaan disampaikan secara jelas dan terinci, di mana makhluk tersebut yang hidup di luar air akan mengiris-ngiris tubuh kalian dan akan menyiramnya dengan sejenis buah-buahan yang airnya sangat pedih bila tersentuh kepada tubuh yang dilukai. Tidak hanya sampai di situ, tubuh kalian juga akan dipanggang di atas bara api yang sangat panas, sehingga mengeluarkan bau yang sangat menyengat, yaitu bau daging yang terbakar. Dan tubuh kalian yang hangus terbakar serta mengeluarkan bau yang sangat menyengat tersebut merupakan santapan yang sangat nikmat bagi mereka. Dan alangkah mengerikannya ketika dagingmu cubitan demi cubitan disantap dan dimakan beramai-ramai beserta teman-teman dan sanak keluarganya. Seluruh dagingmu terlepas dari tulang-tulangmu
dan menjadi santapan lezat yang luar biasa bagi mereka. Sampai di sini, apakah siksaan yang kalian alami sudah berakhir? Belum. Karena sisa-sisa tulang kalian yang tidak mereka makan ini akan diserahkan kepada binatang berkaki 4 yang sangat suka memakan tulang-tulang ikan. Sehingga lengkaplah seluruh penderitaan dan siksaan yang akan kalian rasakan. Dari pesan-pesan yang disampaikan ini, hanya sedikit dari ikan-ikan yang mau percaya dan meyakini kebenarannya. Dan jumlah yang lebih besar adalah mereka yang ragu-ragu dan kurang percaya dan ingin pembuktian-pembuktian yang lebih nyata secara ilmiah menurut mereka sehingga dapat mereka yakini. Padahal ternyata kemampuan berpikir mereka lah yang tidak mampu mencerna dan memahami bagaimana kehidupan di luar air dapat terjadi dan mereka dapat bergerak tanpa sirip, tanpa ekor, tanpa pengayuh, dan tanpa insang. Dan ini sama sekali tidak mampu mereka bayangkan. Sehingga sebagian yang lain membantah dan menyatakan bahwa ini adalah sebuah dongeng yang luar biasa. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah, bahwa akal dan ilmu pengetahuan tumbuh dan berkembang dari pengalaman, tumbuh dan berkembang dari penglihatan, dan tumbuh dan berkembang dari pendengaran yang mereka sebut dengan penelitian, pengamatan, percobaan, perhitungan, dan lain sebagainya. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kalian mampu untuk melakukan penelitian, pengamatan, percobaan, dan perhitungan terhadap hari akhir? Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah mengimaninya dengan sepenuh hati bahwa itu adalah hak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan usaha Nabi dalam mendakwahkan dan menyampaikan ilmu agama ini agar saudara kita yang lain juga dapat merasakan nikmatnya iman.